Oke, langsung aja ke pembahasan pertama. Di sini di slide pertama ada apa itu perubahan. Pengertian perubahan menurut Jeff Davidson serta Pot dan Limmer. Untuk Jeff Davidson sendiri, perubahan merujuk pada sebuah terjadinya sesuatu yang berbeda dengan yang sebelumnya. Sedangkan menurut Pot dan Limmer, perubahan merupakan pergeseran dari keadaan sekarang suatu organisasi menuju keadaan yang diinginkan di masa depan. Selanjutnya ada tujuan perubahan. Jadi tujuan perubahan itu di sisi lain untuk memperbaiki kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, perubahan lingkungan. Dan di sisi lain juga mengupayakan perubahan pada perilaku karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya. Perubahan harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai hal agar manfaat yang ditimbulkan oleh perubahan harus lebih besar daripada beban kerugian yang harus ditanggung. Slide ketiga yaitu menjelaskan tentang perkembangan perubahan. Perkembangan perubahan oleh Cornell ada 3 pada tahun 1992. Yang pertama ada introduksi teknologi baru, yang kedua ada total quality management, yang ketiga ada business proposal re-engineering BPR. Untuk introduksi teknologi baru, pada awalnya perubahan ini ditunjukkan dengan adanya introduksi teknologi baru pada sekitar tahun 1980-an. Untuk yang kedua ada total quality management TQM, dikembangkan antara lain oleh Edward, dan TKM ini merupakan keberhasilan perusahaan Jepang. Yang ketiga itu Business Proposal Engineering atau BPR. BPR merupakan bagian dari TKM. Tujuan BPR adalah untuk memperbaiki kinerja organisasi melalui efisiensi dan efektivitas proses bisnis yang mencakup biaya, mutu, delivery, service, dan speed. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis perubahan. Yang pertama itu adalah perubahan terencana dan tidak terencana. Yang terencana itu yang sudah tersusun rapi dan tinggal dilakukan gitu, tinggal eksekusi. Yang tidak terencana biasanya itu yang dadakan. Yang kedua itu adalah perubahan incremental dan fundamental. Yang ketiga itu temporary radical change. Yang keempat yaitu perubahan struktural dan skillful, yaitu perubahan dari struktur dan juga skill. Yang terakhir itu adalah planned change dan emerging change. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai tipologi perubahan. Tipologi perubahan itu ada 3. Yang pertama itu ada adaptive change, yaitu adaptif terhadap perubahan. Yang kedua itu ada innovative change, yaitu perubahan inovatif ya. Yang terakhir itu adalah radical innovative change. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai mengapa sih perubahan itu ditolak. Ada 6 alasan di sini. Yang pertama itu adalah inersia struktural. Yang kedua fokus perubahan terhadap keahlian. Yang ketiga itu fokus perubahan berdampak luas. Yang keempat itu ancaman terhadap kekuasaan yang telah mapan. Yang kelima itu ancaman terhadap alokasi sumber daya. Yang terakhir itu adalah inersia kelompok kerja. Selanjutnya, taktik mengatasi penolakan atas perubahan. Yang pertama yaitu pendidikan dan komunikasi. Yang kedua ada partisipasi. Yang ketiga memberikan kemudahan dan dukungan. Yang keempat negosiasi. Yang kelima manipulasi dan kooptasi. Yang keenam paksaan. Selanjutnya yaitu pelaku perubahan. Pelaku perubahan dengan kekuasaan resmi atau legitimasi of change. Kemudian para pendorong dan penganjur perubahan atau instigator of change. Yang terakhir yaitu para fasilitator perubahan atau facilitator of change. Selanjutnya ada tipe-tipe perubahan organisasi. Yang pertama developmental change atau perubahan kecil berupa pengembangan organisasi. Yang kedua ada transitional change, perubahan transisi misal berupa perubahan kurikulum. Yang ketiga ada transformation change atau perubahan transformasi yang fundamental dan berdampak drastis. Ada 4 kategori orang atau lembaga yang terkena dampak perubahan. Yang pertama itu kritikal, yaitu orang atau lembaga penting yang setuju atas perubahan. Yang kedua ada periferal, yaitu orang biasa atau tidak punya peran penting tetapi setuju atas perubahan. Yang ketiga ada kritikal, yaitu tidak setuju dan menantang perubahan. Dan yang terakhir ada periferal, yaitu orang yang tidak setuju atas perubahan.
Ini ada hambatan dan kegagalan dalam perubahan. Yang pertama itu ada demografis, yaitu perkembangan demografis jangka panjang akan mempengaruhi arah perubahan organisasi, seperti jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk, jenis kelamin, dan angka kelahiran dan kematian akan mempengaruhi kebutuhan mereka. Selanjutnya ada persepsi, yaitu terhadap revolusi informasi dunia. Sekarang ini sudah dan sedang mengalami revolusi informasi hingga mampu menghapus batas-batas suatu negara. Kita akan tertinggal bila tidak mampu mengikuti jalannya revolusi informasi tersebut. Yang terakhir ada lingkungan dan sosial, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terjadinya konsentrasi kekayaan dan pendapatan mengakibatkan kesenjangan yang makin besar antara kaya dan miskin. Hal ini menimbulkan masalah sosial. Selanjutnya ada kegagalan dalam perubahan menurut Hussey tahun 2000. Ada 10 penyebab kegagalan dalam perubahan. Yang pertama itu ada implementasi memerlukan waktu lebih lama daripada yang direncanakan. Yang kedua ada kebanyakan masalahnya tidak diidentifikasi sebelumnya. Yang ketiga ada aktivitas dalam implementasi tidak cukup koordinasi. Yang keempat ada aktivitas dan krisis bersaing memecahkan perhatian sehingga keputusan tidak dilaktikan. Yang kelima ada manajer kekurangan kapabilitas yang diperlukan untuk melakukan perubahan. Yang keenam ada pelatihan dan instruksi yang diberikan kepada bawahan tidak cukup. Yang ketujuh ada faktor eksternal yang tidak terkendali berdampak pada implementasi. Yang kedelapan ada manajer departemen tidak cukup memberikan kepemimpinan dan arahan. Yang kesembilan tidak tugas pokok implementasi tidak didefinisikan secara rinci. Yang kesepuluh ada sistem informasi yang tersedia tidak cukup untuk memonitor implementasi. Kesimpulannya adalah perubahan merupakan pergeseran dari keadaan sekarang suatu organisasi menuju keadaan yang diinginkan di masa depan. Perubahan tersebut dapat terjadi pada struktur organisasi, proses mekanisme kerja, SDM, dan budaya dengan tujuan di satu sisi untuk memperbaiki kemampuan suatu budaya organisasi dalam perubahan lingkungan yang terjadi, dan di sisi lain mengupayakan perilaku anggota atau human atau karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya.